Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga beberapa saham otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja kita ke indeks. Indeks hari ini cukup dalam, terkoreksi 0,51% ke harga 7.225 dan transaksi sampai saat buat video ini ada di 9,3 triliun. Tutupannya di 7.240, terkoreksi 0,31%. Berarti di markup berapa poin tadi? 5 poin ya, 7230 kan? 7240. Berarti di markup 15 poin. Langsung saja kata ini kalian. IHSG mudah-mudahan aman lah. Kalau pandangan saya besok terakhir koreksi, kalau memang serius naik mau digas awal Agustus, besok terakhir koreksinya. Dan ya sama, kemungkinan besar IHSG masih sideways. Harapan saya sih ya memang nggak jebol 7.180. Jadi kemungkinan besok terakhir koreksi dan bahkan mungkin besok tuh bisa langsung rebound. Tapi saya lihat tadi Eropa masih tertekan, masih koreksi ya. Kita lihat nanti malam kalau bursa Amerikanya itu masih turun, ya bisa masih koreksi besok. Tapi kelihatannya hari ini juga IHSG itu dijaga kan, dijaga BBCA, BMRI ya, ada beberapa saham yang jaga ASI kalau nggak salah ya, rebound juga kan. Nah, itu. Jadi masih aman nggak? Ya seharusnya masih aman untuk IHSG. Memang ada beberapa saham yang tertekan cukup dalam di portfolio ya, seperti MBMA. Tadi mulai nyicil ESA ya, setelah taking profit di atas nyicil lagi ESA. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk IHSG coba lihat time frame weekly-nya karena besok tuh hari terakhir perdagangan. Biasa aja. Kalau pandangan saya sih bisa aman lah. Mudah-mudahan aman. Kalau dia jebol 7.170 ya udah pola important shoulder, jadi turunannya tuh bisa sampai 7.050. Membuat shoulder sebelahnya lagi. Tapi ya harapannya ya jangan sampai lah. Ya, besok mudah-mudahan terakhir koreksi atau Senin udah mulai rebound untuk IHSG. Lanjut saham pertama ada ASI. Oh, ASI-nya koreksi ya. Oh, kemarin yang rebound ya ASI, hari ini koreksi tipis, terkoreksi 0,8% ke harga 4.490. ASI aman di atas 4.400 aman kecuali jebol. Nah, kalau bukan 4.400, 4.450 di atas itu aman, di bawah itu kalau mau jual dulu boleh. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan jangka menengah juga ya sebenarnya bagus. Kenapa? ICE ini udah downtrend jauh, udah dalam turunannya. Bahkan kalau ditarik dari all time high-nya udah turun hampir 50% ya. Jadi ya ini ideal lah untuk Bapak Ibu kumpulin. Tapi kalau mau trading jangka pendek, ya target ICE di awal Agustus. Kalau saya lihat kalau memang rebound mulai besok atau Senin udah rebound, bisa nutup gap ya, bisa ada potensi upside 10%. Tapi kita lihat aja konfirmasinya memang 4.600 tembus itu baru digas ya. Catatannya ini kan bisa jadi pola dead cat bond. Mana pola dead cat bond ini? Kalau dia jebol 4.450, pola dead cat bond ke bawah, sideways-nya di bawah 4.450. Jadi mending Bapak Ibu out dulu aja. Kalau beli harga sekarang cut loss-nya mungkin 1,5%, maksimal 2% jual dulu. Kalau nggak mau rugi waktu dalam. Tapi kalau mau siap rugi waktu silahkan di hold. Ya, untuk ICE itu aja saat ini berpeluang rebound besok. Mudah-mudahan rebound ya, nggak koreksi. Tapi kalau IHSG nggak koreksi dalam ya udahlah, gagal. Saham-saham pasti ke trigger big cap ya. Sekali satu saham big cap turun dalam, misalnya nanti beberapa saham big cap maksudnya ya pasti ke trigger yang lain. Pokoknya kalau IHSG itu turun 0,5% aja tuh rata-rata pasti ke trigger. Pasti ya otomatis tiba muncul seller. Nah itu kita lihat aja. Mudah-mudahan besok nggak koreksi dalam. Ya itu aja untuk ICE. Lanjut. Ada auto yang ditutup di harga 2050, terkoreksi 2,84%. Langsung saja kata nakalnya auto ya tunggu di 1980. Ya masih oke nggak? Kalau saya lihat masih oke lah. Kesempatan beli. Pokoknya mepet aja nawar besok, kalau dikasih koreksi besok tuh di 2020 sampai 1980 itu area beli. Jebol 1960 buang aja. Paling 2,5% lah. Saat ini ya nggak usah dalam-dalam, cut loss udah buang. Kalau dia turun buang. Itu aja. Kalau Bapak Ibu sayang nanti rugi, kan dia nih lagi di bawah sudah turun dalam dan ada potensi juga reversal ya, silahkan kalau mau di hold. Tapi indikasinya kalau dia di bawah 2000 lagi itu tanda-tanda lemah ya, mungkin sideways-nya di bawah. Itu untuk auto. Lanjut ada IMAS yang ditutup di 1285, terkoreksi 1,15%. Langsung saja ke teknikalnya IMAS ya bisa dibilang
jebol 1300-nya. Cuman ya masih batas toleransi lah, 15 poin atau 3 tick ya, karena 5 poin ya besok harus rebound. Atau jangan sampai koreksi kalau melihat kondisi sekarang ya. Ya jangan sampai koreksi lebih dari 2%. Kalau dia koreksi 2% besok tuh tanda-tanda lemah lah. Kalau bisa koreksi tipis, bahkan kalau bisa tuh langsung rebound aja. Kita lihat besok dulu untuk IMAS ya. Konfirmasinya Senin minggu depan. Kalau hijau tembus lagi 1300 tuh menarik. Target saya kalau jalan ya 1500 di Agustus. Dari sekarang ada potensi upside 10% lagi. Cuman balik dulu ke atas 1300. Kita lihat 1-2 hari ke depan untuk IMAS. Lanjut. IMJS yang turun dalam cukup signifikan 5,14%, KG 166. Langsung saja katanya IMJS turun dalam. Indikasi lemah nggak? Ya lemah. 170 kalau ada yang stop loss di bawah 170 ya udah bagian dari tadi, nggak bisa Bapak Ibu hindar. Ya yang seperti ini. Kalau misalnya dia balik lagi gimana dong? Tuh kan gara-gara disiplin stop loss jebol support 166, dia tadi sampai 160. Kalaupun Bapak Ibu stop loss langsung di 167 ya udah, itu bagian dari trading. Nggak ada yang tahu dia bisa naik lagi kecuali market makernya. Ya kalau besok dia rebound gimana dong? Nyesal nggak sih? Ya itu bagian dari trading. Kalau Bapak Ibu selalu menyesal, salah gerak, salah beli, salah jual, nyesal, itu nggak akan berkembang. Bapak Ibu tuh fokus bangun sistem trading. Gimana caranya meminimalisir biar profitnya lebih banyak tuh ya. Karena nggak mungkin sempurna di market. Pasti ada salahnya karena kita nggak bisa mengendalikan market. Kita hanya bisa bereaksi. Ya, kalau minggu ini ada beberapa stop loss wajar karena memang IHSG cukup dalam. Tapi kan harusnya ketutup sama profit-profit yang sebelumnya. Ya, minggu-minggu sebelumnya kan profit tuh. Ya wajar kalau minggu ini ada yang stop loss karena memang IHSG di pucuk. Ya udahlah. Ya, itu aja. Saya juga stop loss di IMJS. Saat ini saya belum beli lagi, nanti aja lah. Kecuali nanti kalau dia di atas 170 saya perhatikan lagi, di bawah itu jangan dulu. Wait and see dulu IMJS saat ini. Lanjut, ada MPMX yang ditutup di harga 980, terkoreksi 0,5%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MPMX belum mampu tembus 1000. Kita lihat Senin, Selasa. Nanti kalau tembus 1000 menarik. Ada potensi upside ya, naikin, nutup gap 1050. Peluang besar 1050. Kalau dia, yang penting catatannya besok minggu depan akhir Juli lah. Akhir Juli itu hari Selasa apa ya? Nah, Rabu ya akhir Juli. Kalau dia bergerak di atas 990.000 udah aman. Harusnya ada potensi upset di Juli. Kalau sesuai skenario 1040 1050. Ya wajar lah kalau sebulan itu dapat 5% di MPMX nih udah bagus lah. Kalau MPMX nih dari Juni itu sampai Juli ini sebulan ya 7%. Ya segitu-gitulah. Jadi kalau dia naik lagi 5%, 6% ya ideal. Kita lihat dulu untuk MPMX ya. Harga beli sekarang ya pokoknya 950 sampai 980 tuh boleh cicil untuk MPMX, itu aja. Lanjut, ada GJTL yang ditutup di harga 1110, terkoreksi 1,76%. Langsung saja ke tekniknya. GJTL agak rawan nih kalau jebol 1100. Kalau saya lihat sih ada potensi sampai 1050 koreksinya. Karena Bapak Ibu perhatikan itu ada pola dead cat bone. Kalau sampai jebol 1100-nya besok pola dead cat bone terkonfirmasi turunannya. Tapi nggak sampai 1000 kemungkinan. Cuman maksimal memang 1000. Kalau saya lihat koreksinya kalau memang terkonfirmasi pola cup and handle terbalik 1050. Saya mau antri di area bawah ini aja. Nggak nyampe 1000. Pokoknya di area 1070, 1060. 1050 ini saya coba lihat dulu, tapi ya bukan langsung nangkap, nanti saya lihat kondisinya seperti apa GJTL waktu di area 1050 1070. Untuk GJTL saat ini kalau saya lebih ke wait and see dulu aja. Walaupun terlihat sideways, kelihatannya bertahan di 1100, wait and see dulu. Jangan dipaksa. Itu aja. Kalau menariknya memang di 1050 GJTL. Lanjut, ada Cepin yang ditutup di harga 5.425. Menguat 0,46%. Langsung saya katakannya Cepin bagus. Cuman dia terus membentuk lower low. Hati-hati nih. Tapi hari ini volumenya cukup signifikan. Ditarikkah tutupan? Coba lihat dan historinya. Karena tutupannya di harga tertinggi. Wah, ditarik 50 poin. Lumayan, mau 1% tarikannya. Dari 5.375 ke 5.425.
wait and see dulu lah. Kalaupun Bapak Ibu kebeli ya nggak masalah sebenarnya, beli-beli aja. Karena trennya juga masih bagus, masih bertahan. Cuman kalau ada yang kegocek, kena stop loss, ya udah, jangan sesalin ya. Karena ya nggak ada yang tahu seperti ini nih. Kalau selalu menyesal nanti ketemu saham yang terus turun, nah nyangkutnya makin dalam tuh. Gara-gara keinget Cepin, wah waktu itu Cepin turun balik lagi. Siapa tahu saham yang saya pegang nih turun nanti balik lagi. Ternyata turun terus setiap hari kan nyangkut. Nah itu. Kadang nanti putus harapan di tengah jalan baru cut loss. Biasa cut loss 15%, 20%. Nah itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Cepin saat ini. Pokoknya kayak gini aja untuk Cepin. Kalau sampai besok turun lagi dari 5.300 tuh ya udah bisa lemah. Berarti kan dia turun 2%-an tuh besok. Tanda-tanda lemah lah. Cut loss enggaknya silahkan Bapak Ibu sendiri keputusannya. Pokoknya kalau pandangan saya, Cepin besok kalau koreksi lebih dari 2% tuh lemah. Kemungkinan balik lagi seperti hari ini kecil kemungkinan. Bahkan mungkin nggak lanjut tuh untuk Cepin. Itu aja. Lanjut. Ada Japa yang ditutup di harga 1.700 menguat 0,59%. Japa rebound tapi ya udah nggak ideal ya. Kenapa nggak idealnya udah di pucuk. Nih, kalau Bapak Ibu balik dari 1.200-an, 1.300 ya udah bagus. Ini udah selesai kalau saya lihat. Pas ya 1.700-an. Ya beda-beda tipis. Jadi ini kemungkinan besar selesai web 3. Coba tarik web 3-nya berapa nih? Sama dengan web 1 enggak? Tuh lebih kan bahkan ya udah siap-siap web 4. Siap-siap web 4 dulu. Tapi dalam penurunannya pasti bisa dapat profit. Bagaimana respon Bapak Ibu melihatnya? Apakah bisa beli di support? Ya harusnya tetap bisa beli di support. Tapi cari profitnya nggak usah lebar-lebar. Jangan berharap 20%. 10% pun jangan berharap 5% atau 3%. Ideal udah bungkus. Tapi nanti jangan beli sekarang. Pucuk nih pucuk. Bisa aja besok dibuang. Tiba-tiba turun 7%, 8% kan sayang. Jadi wait and see untuk Japa. Ya yang sudah punya follow the trend. Pasang trailing stop, jagain profit yang ada. Jangan sampai balik BP. Kalau Bapak Ibu sudah profit di atas 5%, kalau sampai balik BP itu keterlaluan. Bapak Ibu tuh berarti banyak berharapnya atau Bapak Ibu merasa rugi. Harusnya profitnya misal sudah 8%, sisa 4%, Bapak Ibu merasa rugi tuh. Harusnya saya TP-nya waktu itu di 8%. Nah, itu nggak bisa. Ya udah sisakan 4%-nya TP aja. Kalau dia naik lagi ya udah biarin. Jangan dikejar. Gitu ya. Seperti itu aja untuk Japa. Saya lebih wait and see. Lanjut, ada Main yang ditutup di harga 870 menguat 6,74%. Langsung saja ke teknikannya Main. Waduh, ditarik lagi naik luar biasa nih Main. Wait and see juga ya. Saya masih wait and see. Belum berani juga nih. Ini kemungkinan besar sih selesai web 5 ya. Nih angkat 1 2 3 4 5. Ya, kalau ke 900 tuh mungkin gak, ya mungkin terjadi. Cuman Bapak Ibu lihat nih, dia dari Juni tuh naik terus nih. Gak ada low-nya. Dan naik 50% tuh hampir ya. Jadi skip aja lah, jangan Bapak Ibu paksa. Ya kalau Bapak Ibu hoki waktu beli dia sideways nih, berani beli dan profit, bungkus. Jangan terlalu berharap banyak lagi saat ini. Untuk turunnya itu peluang besar. Tinggal tunggu waktu kapannya kita nggak tahu. Tergantung market makernya, skenario-nya kapan dia nurunin. Tapi pasti turun nggak? Ya 70% pasti turun. Tinggal di mana? Apakah selesai di 900, 950 atau selesai di 870 ini? Gitu. Jadi skip, jangan dipaksa. Kalau Bapak Ibu basah otomatis loss-nya lebih besar. Kalau berani silahkan. Atur masing-masing. Itu aja untuk main, skip. Lanjut. Ada SMGR yang ditutup di harga 3.980 terkoreksi 1,97%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya SMGR belum dulu. Volume besar. Cuman sideways-nya ini hari ini dia membentuk low bar. Ya, lower low. Jadi saya lebih wait and see. Kalau mau belum ya. Karena juga di bawah 4.000. Kalau mau ya, kalau dia tembus 4.000 besok beli silakan. Karena 4.000 tuh resisten kan. Angka psikologis juga. Ya kalau dia balik ke atas itu baru beli, buy on breakout silakan. Kalau nangkap pisau jatuh sekarang, kalau sudah kebeli ya silakan juga. Kalau mau pakai stop loss menurut saya koreksi 2% besok buang aja. Kalau ada yang kebeli hari ini ya, harga penutupan, besok koreksi 2% mending buang aja dulu. Tapi kalau mau di hold karena merasa ini sudah turun dalam dari semenjak harga all time high atau dari tahun lalu mau di hold ya itu beda cerita, silakan juga, nggak ada yang salah di market nih.
Ya, yang salah tuh yang memaksakan apa yang ada di pikirannya harus sama, pikiran orang lain harus sama dengan pikirannya. Nah, itu salah. Jadi di market ini terserah mau jungkir balik, mau gaya apapun tradingnya, mau gaya buy on weakness, buy on support, buy on breakout, buy harga tinggi, jual lebih tinggi, ya nggak ada salah. Karena masing-masing. Untuk SMGR saat ini kalau saya lebih wait and see dulu. Lanjut, ada INTP yang ditutup DG 7.325 menguat 0,68%. Langsung saja ke tekniknya. INTP disupport, volume besar, bertahan. Mudah-mudahan kita lihat atau Bapak Ibu cek nanti sore broker summary-nya seperti apa. Kalau memang ada akumulasi yang cukup signifikan, bisa lanjut, besok bisa rebound. Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu nekat 2% buang aja. Jebol 7.200 buang. Udah 7170, 7125 apa terperah pokoknya di bawah 7.200 besok kalau turun udah buang. 2% udah tinggalin aja dulu. Targetnya kemana? 7.500, 7.800 kalau jalan untuk INTP. Kita lihat besok ya. Menarik sih, volume besar. Cuman ya butuh konfirmasi besok dulu untuk INTP. Lanjut saham terakhir ada SMBR yang ditutup DG 234 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja kata ringkanya SMBR ini sebenarnya bagus. Cuman supportnya agak jauh juga 220 supportnya 220. Ya, sekarang kan 234 tuh. Polanya bagus, double bottomnya bagus. Kalau mau aman ya, ini kan ada resisten minor 240 baru ini dia lagi set piece. Siapa tahu besok dikasih harga murah ya beli kalau dikasih. Kalau enggak beli sekarang boleh enggak? Siap enggak stop loss di bawah 220? Kalau siap silakan juga. Atau beli buy on breakout bisa enggak? Bisa, silakan atur. Gak ada yang salah. Bagaimanapun strateginya ya bisa. Pokoknya di saham nih strategi itu tergantung masing-masing. Nggak bisa menyalahkan strategi ada yang suka buy on breakout. Nggak salah, suka buy on support nawar, nggak salah. Ya seperti tadi yang saya bilang, yang salah tuh yang memaksakan apa yang ada di pikirannya harus diikutin orang lain. Apa yang tidak sama dengan pikirannya salah dia anggap. Nah itu yang salah. Di market ini ya terserah. Apapun caranya bisa menghasilkan profit. Fokusnya itu ya kan cara mencari profit. Bagaimana strateginya banyak. Seperti jalan menuju Roma itu kan banyak ya, sama di market ini banyak jalan mencari profit. Ada dengan cara scalper, swing trader, fundamental, investor juga ada yang growth investor, dividend hunter. Banyak kan? Ada ya seperti itulah. Ya. Ya seperti itu kalau untuk SMBR support 220. Itu aja ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.